lagi bersama aku Indah. Nah, kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua seputar dunia YouTube nih guys. Nah, sebelum aku memberikan informasi tersebut, aku akan mengingatkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku. Nah, setelah itu aku akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai tips bagi YouTuber pemula agar percaya diri di depan kamera nih guys, karena hal itu merupakan hal yang sangat penting bagi YouTuber pemula yang kadang-kadang mereka tidak merasa nggak percaya diri nih guys, karena merasa risih, canggung, dan lain sebagainya. Maka dari itu aku akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Nah, kalau kita sedang menonton TV atau menonton konten di media digital seperti YouTube ataupun di media lainnya maupun Instagram dan lain sebagainya, pasti kita kadang suka terkagum-kagum di saat melihat sebuah video yang menampilkan seorang konten kreator atau pembawa acara atau host dalam suatu acara, di mana mereka itu udah percaya diri, pinter, kan, rapi, dan terus asik lagi membawakan kontennya atau acaranya. Pasti kita pernah bermimpi nih menjadi seperti mereka. Apakah aku bisa nggak ya, gitu kan? Nah, maka dari itu aku membuat konten ini sebagai solusi buat kalian agar kalian bisa nih menerapkan tips ini dan membuat kalian menjadi percaya diri di depan kamera. Maka timbul pertanyaan nih di dalam hati atau di dalam benak kalian, dimana apa bisa nggak ya aku menjadi mereka? Nah, jawabannya pasti bisa dong. Nah, walaupun secara kita melihat di depan kamera itu merupakan hal yang sulit atau tantangan bagi beberapa orang atau bagi YouTuber pemula pastinya, yang ibaratnya jarang gitu bikin video atau palingan foto gitu kan. Nah, nggak perlu khawatir. Maka dari itu, agar kalian tidak canggung saat berbicara di depan kamera, kalian harus tahu nih tips-tips apa saja yang harus kalian lakukan agar kalian lancar berbicara tanpa harus canggung bila di depan kamera nih guys. Nah, maka dari itu, yuk kita bahas bersama dan kita ulas bersama. Nah, tips yang pertama yang harus kita pahami dan harus kita lakukan adalah memahami keunikan pada diri sendiri nih guys, dimana mereka yang tampil di dalam sebuah media, apapun konten yang mereka buat, pasti memiliki sebuah keunikan atau ciri khas masing-masing. Yang harus kalian lakukan adalah mengenali dirimu lebih dalam agar kamu tahu apa keunikanmu. Lalu setelah itu kalian mengembangkan keunikan tersebut. Ciri khas dirimu datang dari dirimu sendiri, jadi kamu tidak perlu menjadi diri orang lain. Nah, keunikan itu bisa menjadi muka atau menjadi ciri khas kita dalam membawakan sebuah acara atau sebuah konten. Dan masih banyak lagi. Kalau kamu yakin dengan kekuatan itu, maka kalian akan bisa menjadi seorang YouTuber yang sukses, percaya diri, dan yang pastinya kekuatan itu akan menjadi hal yang positif bagi diri kalian sendiri pastinya. Nah, tips yang kedua adalah good looking atau good performance, dimana pada kenyataannya mereka yang ada di YouTube itu adalah orang yang mengesampingkan penampilan fisik. Itu pasti guys, dimana beberapa dari mereka awalnya itu biasa saja gitu, yang tidak terlalu perfect atau gimana, karena itu semua adalah proses. Nah, tetapi karena terus meningkatkan kualitas diri dan melakukan grooming yang tepat pada penampilannya, seperti mulai dari gaya rambut, pakaian, make up, maka jadi mereka yang sekarang nih guys, ya keren-keren pastinya.
Nah, namun tenang saja, tidak semua yang ada di YouTube itu harus memiliki fisik yang rupawan. Banyak sekali orang yang biasa saja, tetapi dia tuh berhasil dalam membawakan dirinya menjadi orang yang percaya diri dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penonton-penontonnya. Jadi, maka dari itu kalian jangan minder dengan fisik kamu. Yang terpenting kamu percaya diri dengan apa yang kamu punya dan terus berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas fisik, kualitas diri agar kalian terus maju. Nah, tips yang ketiga adalah good knowledge, di mana penting bagi kita untuk memperluas wawasan dengan cara banyak membaca, berdiskusi, menonton, dan mencari tahu tentang suatu hal nih guys. Di mana saat kita membuat sebuah konten, masa kita nggak tahu nih apa yang ingin kita buat, apa yang kita ulas, maka itu gak cocok gitu kan, karena kita seorang YouTuber itu harus mengetahui apa yang akan kita bahas. Maka dari itu kita menjadi seorang YouTuber harus mengetahui mengenai informasi apa yang akan kita bahas, apa yang akan diangkat, dan tentang apa yang dijadikan konten nih. Sebenarnya nggak perlu rinci, tapi yang paling penting adalah sebuah gambaran besar yang pasti membuat kita paham. Jika orang yang memiliki wawasan luas itu, maka kita dapat memberikan informasi yang jelas dan memiliki nilai yang lebih nih. Nah, tips yang keempat dalam menumbuhkan percaya diri jika di dalam kamera ini adalah good personality, dimana kalau kita kedapatan untuk kolaborasi nih dengan YouTuber lain, mana tahu kan atau yang direncanakan ataupun secara tiba-tiba, jika kamu tidak memiliki pesona yang terbaik gitu, sulit bagi kita tuh membawa diri kita dengan asik di depan kamera, maka kita harus berusaha membuang pemikiran tersebut, dimana kita harus berusaha untuk membawa diri kita agar kita bisa enjoy, ngobrol, dan membuka diri kita untuk membuka suasana yang cair dan happy, dimana dari situlah kita akan tumbuh sebuah keakraban yang seolah-olah kita tuh bisa menjadi seperti teman lama yang baru bertemu kembali. Dan chemistry ini akan terbawa dengan sendirinya bila kita di depan kamera dan dapat menghasilkan sebuah konten yang luar biasa pastinya. Nah, tips yang kelima adalah selalu konsisten dalam berlatih, dimana cara terakhir ini adalah silahkan kita harus membiasakan dan konsistenlah kita dalam berbicara di depan kamera. Apabila kita sudah terbiasa berbicara di depan kamera, maka lama-kelamaan sikap natural dan gaya bicara kita itu akan terbiasa dan secara natural pun akan keluar dengan sendirinya, dimana sudah banyak yang membuktikan bahwa semua akan bisa jika sudah terbiasa. Nah, Anda bisa berlatih setiap hari, mungkin kurang dari 1 minggu atau 2 kali seminggu, dan maka itu akan menjadi sebuah efek bagi kita bahwa kita, oh ini loh kita udah bisa berbicara gitu. Jadi itulah nih guys cara percaya diri di depan kamera yang cocok banget untuk kita para YouTuber pemula yang masih grogi saat ngomong di depan kamera. Dengan adanya cara-cara ini, semoga kita bisa terbantu dan dimudahkan dalam berbicara di depan kamera. Semoga informasi yang aku berikan ini dapat bermanfaat untuk kita pastinya nih guys ya. Maka dari itu aku akan akhiri. Sebelum aku mengakhirinya, aku akan memberikan sebuah tips nih bagi kalian agar selalu agar selalu percaya dirinya tinggi gitu, dimana langkah itu ada beberapa tips nih, dimana kita tuh harus selalu yakin dengan kemampuan kita nih guys, dimana jika kita yakin dengan kemampuan apa yang kita punya, maka kita akan timbul dengan sendirinya kemampuan itu. Karena beberapa hal yang aku lihat ya guys, rata-rata orang nggak percaya dengan apa yang mereka punya, karena mereka itu rata-rata melihat
orang-orang yang sukses sih gitu nggak pernah mau berusaha atau apa. Maka dari itu aku ingin ibaratnya itu menyampaikan kepada kalian semua, kita memiliki kemampuan masing-masing yang dapat membawa diri kita menjadi hal yang positif, menjadi diri yang terbaik pastinya. Maka dari itu aku mengingatkan kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa, maka kita akan berhasil dan kita yakin itu. Dan pastinya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan, bahwa Allah itu nggak sia-sia kepada umatnya. Maka dari itu kita harus meyakini itu. Dan selain itu juga aku ingin mengingat terlebih dahulu dalam membuat sebuah konten, kita harus selalu membuat perencanaan yang matang agar kita dalam berbicara itu lancar bila kita di depan kamera, dan itu akan memberikan dampak yang baik untuk kita dalam mengembangkan cara berbicara kita bila di depan kamera. Selain itu cara lainnya adalah kita berlatih di depan cermin misalnya, bisa juga seperti itu. Maka itu dapat bermanfaat bagi kita dalam melakukan latihan untuk berbicara dan menimbulkan rasa percaya diri kita bila di depan kamera. Gimana guys pembahasan aku hari ini? Semoga informasi yang aku berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu aku akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys, buat semuanya yang ingin ngasih saran atau kritik ataupun ngasih requestan mengenai pembahasan apa yang akan aku bahas. Jangan lupa komen, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.